Gaben Cantik merupakan akronim dari grup andal berkarya nyata, cakap, inovatif, dan kreatif, yang di dalamnya terdiri dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki satu visi, yaitu mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkarakter. Ada banyak program yang sudah dikembangkan, di antaranya adalah melaksanakan round trip persiapan implementasi kurikulum Merdeka. Didasari pemikiran bahwa perubahan kurikulum akan berdampak pada iklim sekolah. Kurikulum Merdeka melalui Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar secara signifikan mengubah mindset tenaga pendidik dan kependidikan. Guru yang terbiasa dengan pembelajaran konvensional diarahkan agar mampu mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah penuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kurikulum perlu berubah karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Disampaikan tadi ada beberapa dimensi, maka kami melihat di sini kalau untuk kemampuan literasi itu sudah berwarna hijau. Kelompok karakter, silakan maju. Kami dari kelompok 3 ingin dan ini dalam identifikasi masalah, yaitu karakter peserta didik telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, dan yang DLK2 file profil pendidikannya kelemahannya, penyakitnya sekarang kita mereset biar penyakit itu sembuh. Jadi kita pilih yang mana yang paling parahnya dulu, Bapak Ibu. Sekarang kurang penelitian prioritas oleh kementerian dan mereka di sini banyak menemukan akar masalah. Kita hanya satu demi, jadi mereka memilih di sini kata Pak Ari tadi oke, sesuai dengan kondisi sekolahnya. Nah, itu. Membenahi tadi hanya boleh satu saja atau boleh kita ambil beberapa untuk mengatasi akar masalah kita tadi. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, apabila kita sudah membuat program tadi, itu ada yang ada dananya dan ada yang tidak ada dana. Nah, misalnya dari semua program kita itu tidak ada dananya. Ini nanti ujung-ujungnya kita masukkan di Arkas ya Bu? Ya, kalau tidak ada dananya berarti tidak usah dimasukkan di Arkas. Ya, berarti dari semua kegiatan It's a crying shame what fools we have been to fight for no good reason when neither one of us gives in. I don't love you is what it takes to end it all. SMP Negeri 5 Dusun Selatan, tetapi beliau ini berasal dari insan pendidikan, di mana beliau ini ahli
mulai merebak di tanah air. Kemudian muncullah pilihan yang kedua. Mengapa kurikulum merdeka, Bapak Ibu? Karena berubah. Yang ketiga adalah mandiri berbagi. Jadi dalam kurikulum merdeka itu terbagi lagi menjadi 3. Kita berbicara tentang kurikulum merdeka. Rapotnya? Nah, rapotnya ya. Sekarang begini Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Neng bahwa di tahun 2023 nanti ETAS, Dapodik dengan rapot sekolah atau profil pendidikan kita itu satu pintu. Yang tidak ada rapotnya di sini siapa? Kami kenapa? Karena sampai tanggal 17 itu sepertinya sekolah kita tidak bisa dikenal. Guru-gurunya atau karena yang mengawasi paling tidak separuh setiap harinya harus ada sampai di sekolah karena kita sedang mempersiapkan untuk itu profilnya. Ya, dari profil sekolah kami bagian yang di-4. Ini mulai dari iklim sekarang sekolah rata-rata warna kuning, terus kesejahteraan kita juga tahu. Tapi walaupun demikian artinya di sini saya mencoba belajar untuk menyampaikan apa yang sudah berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dalam, yaitu akar masalah yang kedua yaitu kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks. Untuk benahi kami memilih benahi nomor 3 yaitu kegiatan membaca dan mendiskusikan beragam buku dari berbagai sumber dan genre secara rutin oleh guru dan Merah, kuning. Nanti kemampuan literasinya itu berubah jadi kuning. Lalu kembali ke refleksi akar masalah. Jawaban buka buku profil kalian, kembali ke sekolah. Dan pada saat itu bulan pihak sekolah itu menganalisis dan menyusun program yang berhubungan dengan literasi. Kalau tadi kan kita menyusun program tentang bagaimana cara. Jadi kami mudah-mudahan dengan melihat ada kekurangan ini, mulai dari ANBK ini bersama ini. Dengan kekurangan kami, di mana sampai kelemahan kami akan berusaha, walaupun tidak maksimal, tapi ada usaha gitu. Terima kasih atas Bapak Ibu-ibu atas penjelasannya. Kami sangat berterima kasih atas penjelasan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bagi kami dan membawakan ke sekolah. Terima kasih Bu. Kenapa minimalis? Karena ini masih cinta pertama. Jadi kita belum tahu persis gimana mengungkapkan rasa cinta pertama itu kepada sasaran kepada objeknya. Jadi kita harus minimalis saja. Mudah-mudahan yang tampilkan ini adalah dari karakter tadi Program iklim adalah merupakan suatu program Pancasila atau kebinekaan. Kerja tahunan ini mudah-mudahan tercapai hari ini. Materi kita bisa kita implementasikan dan kita masukkan ke dalam penggunaan dana BOS nanti. It's a crying shame what fools we have been to fight for no good reason when neither one of us gives in. I don't love you is what it takes to end it all. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk bersama-sama kita sebagai warga negara Indonesia, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Merdeka Belajar, ada Merdeka Mengajar. Episode 1. Sampai ini semua ini dari Dikdas sampai dengan Dikti, Bapak Ibu. Markas. Kalau kita ada markas, kita tidak bisa mengakses markas. Bisa mengakses markas? Bisa. Kalau markas itu harus berbasis web. Kalau longitudinal dengan relasionalnya, sekolah berada di yang ini kan kenapa komite terlibat? Karena dia jadi nanti di profil kita itu kan sudah tahu kita penyakitnya. Itu kita susun menjadi program 1 tahun. Wah, ada di Sadana, boleh tidak dianggarkan ke yang lain? Boleh. Sekali lagi kita untuk tahun ini, mulai dari tahun ini tidak boleh. Merah kita. Yang boleh apa? Kita anggarkan ke anggaran yang lain, kegiatan yang lain. Oh, boleh Bapak Ibu. Jadi makin ini kegiatannya seperti ini. Barangkali tidak ada yang keberatan seperti itu. Ya, katanya kan nggak boleh untuk hari besar agama. Ya kalau kita tidak bukan menakuti Bapak Ibu lah, tapi ya seperti itu. Ibu Erina pakarnya bendahara sudah. Saya pikir tidak ada sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya untuk bisa kita pelajari yang baik. Yang penting komitmen. Kegiatan itu tadi biasanya keresahan rekan-rekan pendidik ini di bahan media dan sebagainya. Nah itu kan sudah tinggal memilih dan merasa tawar hati ini. Ya kita komitmen aja, kita semangat saja. Dan ini akan perlahan-lahan memang harusnya betul-betul kita yakin gitu ya, barang ini bisa kita kerjakan ya. Kalau misalnya mengapa itu tidak bisa begitu. Proses itu adalah kompetensi guru dan kepala sekolah. I dan E itu adalah inputnya. Setelah itu pembiayaan, Bapak Ibu bisa melihat. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Sekarang Bapak Ibu sudah isis masalah yang ada di sekolah ini. Biru, hijau, kuning, merah, dan putih. Betul tidak? Nah, yang kita analisis itu hanya 3 warna Bapak Ibu. Itu sudah saya bagikan dan identifikasi rapor profil pendidikan kami SMP 5. Lalu di ujungnya di sini Bapak Ibu, tadi kemarin ada perubahan pas kami pulang dari balai kemarin. Pak Disya kita ada rapat. Ada diskusi dengan Ibu Elina, ada disorientasi, kemudian ada restriktif. Itu sebenarnya apa? Itu disorientasi. Kemudian kalau restriktif itu dia bersifat membatasi. Itu restriktif. Rapor pendidikan yang kami dapatkan ke belum kita ambil. Jadi kami mana tidak mengalami masalah itu pada 2 yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 3 dari SMP Negeri 4 Gunung Bintang Abai dan SMP Negeri 1 Atap 1 Gunung Bintang Abai. Karakter pada kita hari ini, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan, terutama rekan saya Gabriel dan saya -1 dari SMPN Atap 2 Dusun Utara. Lewat agama, kata budaya, tapi ya dengan tempat.
masih adaptatif memenuhi undangan kegiatan perencanaan berbasis data. Kedua, Karau Kuala. Dan yang kelima, kita akan memasuki dan kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan selanjutnya kita akan berdoa semoga apa yang kita berikan bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirat dan dunia sampai pada akhirat. Marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada saat ini kami laksanakan kegiatan pendampingan perencanaan berbasis data. selaku Kepala SMP Negeri 2 Karau Kuala, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MKKS beserta jajarannya yang juga bisa ikut terlibat dalam kegiatan MKKS Di belakang Pelajar ini itu ada di sekolah ini erat hubungannya dengan asesmen. Untuk SMP kita melaksanakan dari bulan September ini. Kemudian untuk eksternalnya adalah melewati reakreditasi. Bapak Ibu ya. Tetapi saya yakin Bapak Ibu yang sudah terpanggil untuk menjadi guru pasti mau belajar. Kalau di SD dikenal dengan pembelajaran kelas rangkap kalau tidak salah. Kalau di SMP satu guru itu bisa mengajar beberapa mata pelajaran terutama di satu atap. Itu ada 8 standar. Sekarang ada 5 dimensi lagi bahasanya. Kalau dulu ada 8 standar, sekarang ada 5 dimensi. Dimensi A, B, C, D, dan E. Tetap itu hanya muncul di dinas pendidikan. Nah, A dengan B itu disebut dengan outputnya. Kalau di standar itu kompetensi lulusan. Nah, titik 2 numerasi, A.3 karakter, D.4 iklim keamanan, D.8 kebinekaan. 5 itu wajib harus ada. A.1, A.2, A.3, D.4 penilaian konten dan kognitif dianalisis nilai terendah. Setidaknya Bapak Ibu kan tahu alurnya. Nah ini. Selamat siang, kami dari kelompok 1 ini tentang akar permasalahan yang ada dari sekolah kami. Jadi sebagian besar peserta didik belum mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Permasalahan itu didasari oleh 4 hal. Memahami isi teks,
dalam atau antar teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan kami dari kelompok 2 dari SMP 2 Karakola menyampaikan hasil dari masalah yang kami temukan. Yang pertama adalah identitas dari karakter. Kita lihat dari identifikasi masalah. Sebagian dalam potensi akar masalah sehubungan dengan karakter itu tadi benar kritis serta perbaikan global. Aku mau jadi sumber itu kritis atau enggak? Gitu loh. Semua tersembunyi, malu-malu usah keluar. Air angin gitu loh. Ya, nah belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, di sini permasalahannya adalah guru ini kelihatannya masih ada indikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu narasumber beserta timnya. Terima kasih pada kesempatan ini sudah memberikan berbagai informasi kepada kami. Dan pada kesempatan ini juga saya tentu mengucapkan terima kasih karena ada beberapa hal yang sudah kami dapatkan dari apa yang sudah kami dapatkan selama di pagi hari, mulai dari materi yang diberikan oleh Ibu Bunge tadi, mengacu kepada sistem pendidikan nasional yang mana semua itu sudah terbentuk dalam pakem-pakem yang sudah secara sistematis, mulai dari sistem penilaian dan lain sebagainya. Dan ini menjadi suatu tantangan bagi kita semua ketika dalam suatu lembaga pendidikan tidak memiliki integritas dan pada saat ini kami berterima kasih karena masih diberi kesempatan kepada kami untuk kelompok 5, yaitu untuk menyampaikan hasil kerja pendampingan perencanaan berbasis data iklim kebinekaan di titik 8, iklim kebinekaan satuan pendidikan mulai mengembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Bumi Nawariati, Ketua MKKS Kabupaten Merdeka Selatan, juga Ibu Mahana SPDI. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan, ada beberapa pengantar yang perlu saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sabar
yang sudah luar biasa. Kemarin kami pukul 12 sudah jemputan, sampai ke Baru keluar Sababilah pukul 14 jam 2, ternyata malam sampai di Kelanis pakai kelompok ke sini, dan terus sekarang ini adalah perjalanan pertama saya dengan ibu anak menuju ke RI. Kita akan melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun 2023 mulai dari awal tahun anggaran. Sebenarnya tahun ini mulai, tapi karena tahun anggaran dimulai 2023, mereka Ibu Norhana melaksanakan kurikulum merdeka secara penuh itu mulai tahun 2023. Dan selamat juga untuk kita semua, mudah-mudahan nanti akan menyusul. Dan kemarin tahun 2024 itu kita semua melaksanakan kurikulum merdeka ini dengan turun ke sekolah. Baik, kita akan masuk alur episode 15 dan 19 implementasi kurikulum merdeka tanpa ada esensi yang jelas. Di dalam kurikulum merdeka itu ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Di dalam kurikulum merdeka ada 2 sasaran. Sasaran yang pertama adalah peserta didik dan sasaran yang kedua adalah guru. Ada 22, sehingga kami bagi jadi 2 hari kegiatan. Nah, jadi hari ini adalah terakhir tugas kami, amanah kami yang kami salurkan kepada Bapak Ibu, bahwa tahun 2023 nanti sekolah ini menyusun anggaran kerjanya itu harus sesuai dari data profil pendidikan. Setidaknya Bapak Ibu tahu alurnya. Silahkan nanti pada saat Bapak Ibu kembali ke satuan pendidikannya, kumpulkan seluruh dewan guru termasuk komite untuk menganalisis, identifikasi, dan tersusunlah program-program yang Bapak Ibu anggarkan di tahun 2023 nanti. Kerangka kurikulum merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, kurikulum merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan dan mewujudkan Merdeka Belajar. Ini di titik 4 buka Bang. Di titik 4 dengan titik 8. Di titik 4. Waspada. Ini kelompok iklim keamanan kelompok 4. Buka file yang Ibu kasih contoh tadi. Buka kelompok 4. Ini cara pengisiannya. Tadi kan sudah saya bagikan. Ada yang sudah di print. Ini tinggal Ibu memilih. Profil kami juga warna kuning, waspada di situ. Nah, itu bukan waspada iklim keamanan ya, yang waspada. Karakter di sini kami 50% masih di bawah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, cara pengisiannya di sini. Ini dari kelompok 1 membahas masalah literasi A.1, indikasi masalah A.1, kemampuan literasi. Burung buka kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Betul. Masalahnya adalah kesejahteraan fisiologis murid, kesejahteraan fisiologis guru. Dari nama indikatornya yaitu iklim keamanan sekolah. Status indikator prioritasnya yaitu P1. Menangani kasus di lingkungan sekolah. Refleksi akar masalah.
Di titik 4.1 numerasi di sana kebetulan merah, di sana ditulis kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi, di mana refleksi akar masalahnya adalah A.2.4 kompetensi pada domain data dan ketidakpastian dalam kurung nilai indikator ini belum memiliki capaian pengukuran. 2.6 kompetensi menerapkan L2 nilai indikator ini belum memiliki capaian pengukuran. Kemudian refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran akan melibatkan pemangku kepentingan sekolah. Salam sejahtera bagi kita. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari SMP Negeri 1 Jenemas. Kebetulan partner kami Bu Pak Perdi Indra Kasir. Kita tahu nanti yang bertugas mengetik dan bersama-sama mengerjakannya. Kami dari kelompok 3, bagiannya adalah karakter. Menjamun masa berwarna kuning menerapkannya saya. Identifikasi masalah sehingga berakibatkan mungkin nilai tadi kan literasinya itu nggak rendah. Ya. Terima kasih Bu Nurhana. Mohon maaf, ternyata tugas saya ini dari kemarin-kemarin khusus jadi komentator. Baik, begini, tidak keliru memang untuk benahi 4 untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi kawan-kawan kita guru, tidak salah. Namun apabila ikut NGMP, melibatkan guru aktif mengikuti kegiatan NGMP dan MKS, kalau guru tidak ikut MKS, melibatkan guru aktif mengikuti kegiatan NGMP, itu boleh saja. Hanya nanti tadi kan kalau mencapai kelompok pun sudah kalian bisa seumpamanya selain dari benah 4, kalian bisa menambahkan benahi 1 melalui IMM tadi kan. Nah, tetapi kata ibunya tadi lewat MGMP musyawarah guru di sekolah itu bisa. Artinya berbagi yang adalah supervisi. Apakah nanti itu supervisi kelas atau supervisi akademik, nanti tergantung dari keperluan apa. Misalkan tadi supervisi kelas berarti arahnya ke manajemen kelas, pengelolaan kelas, pengukuran yang baik sesuai dengan materi ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2022 merupakan masa transisi di mana perlu ada perubahan menyeluruh terhadap kurikulum. COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap dunia pendidikan. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu jawaban atas masalah yang ada. Kurikulum Merdeka sesuai dengan perkembangan zaman, di mana di masa kini semua elemen terkait dengan dunia digital yang tanpa batas dan didapati sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan masa depan. Komunitas Gaben Cantik sudah menjawab tantangan tersebut dengan melaksanakan round trip implementasi kurikulum Merdeka. Ada banyak informasi terkait pentingnya pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kami sebagai salah satu peserta mengapresiasi usaha tersebut demi tercapainya peserta didik yang berkualitas dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana, SPDI, Kepala SMP Negeri 5 Dusun Selatan. SMP Negeri 5 Dusun Selatan pada tahun 2022 dipercaya sebagai salah satu sekolah penggerak, sebuah amanat yang harus dijalani dengan baik untuk menjawab perkembangan zaman. Dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus turut berubah. Terjadinya pandemi COVID-19 mengakibatkan guru kesulitan untuk mengajar,
Murid kesulitan mengerjakan tugas dan orang tua juga tak kalah pusing membantu putra-putri mereka belajar. Kurikulum harus berubah agar sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang semakin masif dan tak terkendali. Cara mengajar yang kono sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.